soleh dan solehah di rumah. Nah, yuk kita sebutkan kembali ungkapan-ungkapan apa sih yang kemarin kalian sudah baca. Yang pertama yaitu ada ungkapan rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Lalu ada ungkapan yang kedua yaitu buah hati. Buah hati itu artinya anak. Dan yang ketiga yaitu buah tangan. Buah tangan artinya apa? Oleh-oleh. Nah, ketiga ungkapan itu sudah kalian pelajari dong sebelumnya di hari Senin sama Selasa. Nah, sudah belajar juga nih ungkapan baru. Di teks itu ada ungkapan yang namanya apa? Cepat kaki ringan tangan. Cepat kaki ringan tangan artinya bekerja dengan cepat dan benar. Nah, lalu di teks tersebut juga ada arti dari kepala dingin. Kepala dingin itu artinya berpikiran tenang dan sabar. Jadi, anak-anak soleh yang ada di rumah, apabila ingin hidup rukun, kalian harus bersikap seperti ungkapan-ungkapan yang ada di teks kalimat. Yang pertama, kalian tidak boleh sombong ya. Kalian selalu harus rendah hati. Contoh di kalimat, kakak juara pertama di sekolah, tetapi dia sangat rendah hati. Kakak tidak sombong ketika dia mendapatkan juara pertama di sekolah. Bahkan dia mengajarkan adiknya. Artinya kakak sudah menjaga kerukunan di rumah dengan tidak bersikap sombong ya. Lalu di teks itu juga ada kalimat kepala dingin. Coba yang di rumah siapa yang suka masih berantem sama orang tuanya atau sama adik dan kakaknya. Nah, untuk menjaga kerukunan di rumah kalian tidak boleh berantem ya. Kalian harus berkepala dingin. Kepala dingin artinya berpikiran tenang dan sabar. Kalian harus sabar dan berpikiran tenang ya untuk menyelesaikan masalah. Cepat kaki ringan tangan artinya bekerja dengan benar dan cepat. Artinya kalian kalau mengerjakan sesuatu harus cepat kaki dan ringan tangan ya, biar hasilnya memuaskan. Yuk kita sebutkan kembali kelima ungkapan yang sudah kalian pelajari. Yang pertama, rendah hati artinya tidak sombong. Yang kedua, buah hati artinya anak. Dan yang ketiga, buah tangan artinya oleh-oleh. Yang keempat, artinya cepat kaki ringan tangan, yaitu bekerja dengan benar dan cepat. Yang kelima yaitu kepala dingin, artinya bersikap tenang. Yang kelima artinya kepala dingin, yang artinya berpikir tenang dan sabar. Nah, sekian ya pelajaran ungkapan dari Bu Wanda. Untuk selanjutnya, Bunci yang akan berikan kalian materi baru. Ya, Assalamualaikum anak-anak. Ya, hari ini Bunci akan menjelaskan kembali bagaimana pengamalan atau perbuatan yang sesuai dengan sila ketiga dan sila keempat Pancasila. Sila ketiga yaitu kata kuncinya kerjasama. Ya, jadi sila ketiga kata kuncinya adalah kerjasama. Seperti kemarin, Udin dan Mutiara di teks yang Bunci berikan kemarin, Udin dan Mutiara bekerja sama membersihkan rumah. Nah, sekarang pengamalan atau perbuatan yang sesuai dengan sila keempat itu apa? Menghargai dan musyawarah. Menghargai apa? Menghargai perbedaan pendapat. Musyawarah apa? Musyawarah untuk mendapatkan jalan tengah. Ya. Nah, hari ini Bu Enci, Bu Dea, dan Bu Wanda akan mempraktekkan dialog bagaimana cara menyelesaikan pendapat yang berbeda dengan kepala dingin. Kita dengarkan sama-sama ya. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang.
liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan dialog yang tadi sudah Bu Enci, Bu Dea, dan Bu Wanda peragakan, untuk tugas hari ini, coba kalian lengkapi cerita yang ada di halaman 44. Seperti ini. Kalian cukup tulis isinya saja ya di buku tulis. Lalu di cerita tadi, akhirnya Udin dan Mutiara pergi ke kebun binatang. Mereka menentukannya dengan cara bermusyawarah. Biasanya di kebun binatang, Udin dan Mutiara diberikan tiket masuk. Seperti ini. Coba perhatikan, di tiket itu ada angka. Ayo, di sini masih pada ingat bagaimana cara membilang dan menulis angka ratusan? Kalau belum, yuk kita simak penjelasan dari Bu Dea. Halo anak-anak. Nah, kita belajar lagi ya. Kita akan melanjutkan belajarnya. Kali ini kita akan belajar di halaman 45. Ibu akan menjelaskan lagi cara membaca dan menulis bilangan ratusan. Nah, lihat halaman 45 contoh. Saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Nah, bagaimana ya cara menuliskan nama bilangannya? Nah, lihat. Kalian lihat itu ada angka 354. Digambarkan sebagai kubus. Kalau kita gambarkan sebagai kubus satuan, lihat di situ kubusnya ada yang ratusan, ada yang puluhan, ada yang satuan. 354 sama dengan nih, yang ratusannya ada 3 ya, berarti itu 300 ditambah puluhannya ada 50 dan ditambah satuannya ada 4. Jadi kita bacanya itu yang depan, jika 3 angka, yang depan itu dibacanya ratusan, yang tengah itu puluhan, yang terakhir itu satuan. Jadi jika ada angka 354, kita baca 354. Nah, bagaimana? Sudah bisa membacanya? Jika 3 angka, yang paling depan dibaca ratusan, yang kedua dibaca puluhan, nah yang keempat tetap atau satuan. Jadi jika ada angka 354, kita baca 354. Nah, kalian juga bisa lihat ya halaman 46. Di situ ada angka 454. Nah, 454 itu 3 angka. Nah, kita baca yang 4-nya itu ratusan, yang 50-an, yang 4 satuan. Jadi, jika ada tulisan angka 454, kita baca 454. Nah, kalian juga bisa lihat di situ jika digambarkan dengan kubus satuan. Lihat, di situ kubusnya ada kubus yang ratusan, kubus puluhan, dan kubus satuan. Yang pertama, ada 4 kubus ratusan. Berarti itu 454 itu terdiri dari 4 kubus ratusan, nilainya 40, ditambah 5 kubus puluhan, nilainya 50, ditambah satuannya 4. Jadi 454. Nah, bagaimana? Kalian sudah bisa menuliskan nama bilangannya? Nah, ayo menulis ya di halaman 46 1-5 kita akan menulis nama bilangannya. Nah, anak-anak, nanti juga Bu Guru bisa-bisa suatu waktu menelpon kalian dan menanyakan bagaimana tulisan 465, bagaimana cara membacanya angka 414,
Nah, bersiap-siap ya. Jadi kalian harus harus lebih fokus belajarnya supaya bisa mengerti. Nah, Ibu tunggu ya tugasnya.